Halo, selamat sore, sahabat Facebook dimanapun berada. Nah, ini bisa dilihat ya, pemandangannya begitu indah nih di sini. View-nya menghadap ke arah utara. Itu sawah pundan berundak gitu. Di situ ada pemukiman. Oh, keren kan? Nah, yang lebih keren lagi itu bahwa di lahan ini ada beberapa jenis tanaman. Tanamannya apa saja? Ini ada pepaya California ini. Nah, juga ada tanaman cabai. Tanaman cabai di sini lebih kurang 10.000 pohon. Tanaman cabainya. Sebagian sudah dilakukan pemanenan. Nah, sementara di sisi lain juga ini ada anggur. Anggurnya ini berbagai varietas. Nanti anggurnya ini akan merambat melalui tali-tali seperti ini. Baru nanti akan menuju ke atas. Sehingga nanti kalau sudah semua rambatan anggur itu sudah memenuhi ini, akan kelihatan nanti sejuk di bawahnya. Nih, banyak sekali jenis anggurnya ya. Ada yang CRV, ada yang Katra. Nah, yang ini apa ini? Nah, ini varietasnya. Nah, banyak sekali. Dan semuanya tumbuh subur. Nah, untuk anggurnya sendiri sudah menggunakan pupuk kompos. Komposnya dari kotoran hewan yang kemudian disterilkan kembali. Sehingga media tanamnya ini bisa menjadi media tanam yang sehat. Nah, selain anggur juga terdapat durian. Nah, di bagian atas sana kita menuju ke atas ya. Menuju ke atas, ini cabenya. Ini cabai keriting ya. Oh, sudah berbuah. Ini lahannya lahan miring guys. Nih cabenya. Cabai rawit. Tuh, semua terisi. Alhamdulillah ini luar biasa banget nih. Oh. Nah, juga ada durian. Mungkin kita bisa sorot dari sini. Pohon duriannya. Nah, itu duriannya. Di sana juga ada. Jadi duriannya itu sudah ada lebih kurang 20 pohon ya. Dulu waktu belinya itu satu pohon sekitar 200.000. Ini sangat luar biasa. Ada pisang ya. Nah, tapi untuk menopang ini semua, karena tanah di sini ini tanahnya lebih cadas karena banyak batuannya ini. Bisa dilihat kan banyak batu. Sehingga kita bantu supaya tanaman ini memiliki cukup nutrisi dan tanahnya gembur. Kita gunakan nih pemilik lahannya ya. Petaninya ini petani sukses ini, petani keki. Beliau juga seorang pegawai negeri. Nah, ini sudah menggunakan kompos. Nah, kita juga akan memperlihatkan bagaimana pembuatan pupuk bokasi. Tuh, ada penyuluhnya juga itu dari petani milenial. Ya. Nah, kita kembali ke bawah. Saya ingin memperlihatkan proses pembuatan pupuk organik padat. Di mana pupuk organik padat itu
dari berbagai bahan yang mudah kita dapatkan, bahkan limbah. Salah satu bahan padatnya itu adalah kotoran hewan. Nah, kotoran hewan yang bisa kita gunakan itu bisa kotoran ayam, sapi, kambing. Tapi di lokasi ini karena kebetulan dekat dengan kandang kambing, kami menggunakan kotoran kambing. Dan juga ada campurannya berupa gedebok pisang. Ini gedebok pisang kita cacah kecil-kecil seperti ini. Nah, pisang ini limbah yang kemarin itu sudah dipotong tuh, diambil buahnya. Nah, selain itu terdapat juga di dalamnya sekam, tapi kita nggak menggunakan sekam bakar ya. Sekamnya tuh ada tuh penyuluh juga ini dari Kementerian Pertanian dia. Penyuluh. Juga pemuda tani milenial ini kordapnya Mr. Capung. Tuh. Ini pengawas. Ada Ombon, ada Deveri. Deveri ini pemilik lahan ini, petani keki beliau. Jadi nggak gengsi jadi petani, bro. Oh. Nah, ini juga nih ada satu ini. Ini pemuda tani juga nih. Nah, tujuannya saya ajak ke sini, ini Bung Son ini, tujuannya untuk belajar membuat pupuk organik padat ini. Itu jadi jangan dimaknai yang politik ya. Ada di sini kami ini bukan berbicara politik, tapi berbicara sharing ilmu. Ya. Beliau juga tuh juragan durian itu sebenarnya. Nah, ini itu proses pencacahannya menggunakan parang. Nah, beliau juga itu Kabid Mio, itu salah satu kabid yang ada di media independen online. Mantan lurah kan dari satu, makanya saya kadang manggilnya Pak Mantan, ganteng kan ya. Nah, ini prosesnya. Yang kedua, bahan selanjutnya yang kita butuhkan itu ada ini M4. Ada gula merah. Gula merah sebagai pengganti molasses, karena kita nggak ada molasses, kita gunakan gula merah. Nah, campuran gula merah, air dan molasses tadi ini larutannya dilarutkan ke dalam airnya. Satu ember ini lebih kurang 10 liter saja ini. Kurang 10 liter. Nah, nanti prosesnya ini seperti ini. Semua bahan tadi, bahannya yang berupa kotoran hewan, baik apakah itu kambing, sapi atau apa saja, atau kompos yang ada sisa-sisa pembusukan daun di lahan ini bisa kita gunakan. Dicampur merata, campur, lalu kemudian nanti larutan yang berisi M4, gula merah dan air ini, kalau ada air leri juga nggak apa-apa. Air leri itu air cucian beras. Kalau memasak itu bisa kita gunakan air sisa cuci beras itu, daripada dibuang kita gunakan untuk campurannya. Nah, ini sudah dicampur ya kawan-kawan ya, sudah dicampur. Kalau bila perlu ya gunakan pacul juga. Kita ratakan, ratakan tipis-tipis ya bang ya. Aravira kan nipi bau sisa loh sara anak ya. Campur seraa, nanti bercampur lagi nggak apa-apa. Nah, rea kalau bilangnya orang sini rea kanipi. Rea bukan jahe, yang dimaksud rea di sini itu menyebar ini. Ya. Abun itu melihat fare rek. Sentak bebang mada aka awak deiga siraman ka gembor namanya. Kita kibui kita lohore. Majaure ya dek. Ya, itu namanya gembor. Nah, kalau ini sudah disebar merata ya,
Oke, cukup. Iya. Oke, cukup sudah. Sudah kira-kira sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita coba masukkan larut tanaka. Oh ya, kakak tahu pun dari gembor itu. Tahu deh. Taruh. Tuh. Oke. Iya. Bui sampai saraan deh hina boye deh. Disiram secara merata ya. Jadi siram secara merata. Nah, celah. Ain kahina tari. Iya. Bui serah. Awara hanun akar. Para saroere. Nah, turun tangan ini Bang Ferry. Nah, beliau yang melakukan penyiraman ini. Nah, untuk cairannya sendiri, larutan itu jumlah komposisi airnya menyesuaikan saja dengan kondisi bahan keringnya. Kondisinya kalau sekiranya itu sudah terlalu kering, kita bisa memperbanyak air. Yang penting itu larutan itu maksudnya supaya merata semua bahan ini mengenai air itu. Tapi karena komposisinya bahan keringnya ini sudah sebenarnya kandungan airnya sudah tinggi, bisa reda diratakan. Hina serah. Kiri. Ciri lari ke sini deh. Apa namanya itu sih ke samping gudang jagung Gudang. Gudang samping jagung bunte ke sire rada. Kalau warna bahan itu bagus itu. Kan itu warna ada sisa kaan atau sampingnya. Bahannya itu. Sekam jagung itu bagus. Tapi jangan yang sudah jadi abu. Jangan yang sudah jadi abu. Arangnya. Kalau arangnya bagus. Kalau sudah jadi abu itu sudah kurang bagus. Kurang bagus ya. Tapi kalau dijadikan sebagai media perekat bisa. Tapi sekam rongga sih jadi perekat memang kita pakai tanah. Ya, untuk tambah belerangnya. Makanya dibakar itu untuk mengambil zat belerang di dalam sekam itu. Zat belerangnya. Karena tanaman juga itu butuh bahan-bahan itu mineral. Itu kan belerang itu kan komposisinya kan nggak butuh banyak dia. Nah, di bahan itu pupuk mikro, unsur hara mikro. Jadi unsur hara mikro itu tidak dibutuhkan oleh tanaman itu dalam jumlah yang banyak. Tahor deh cukup, sudah cukup. Udah cukup. Tinggal encambuk ke rata pasiare nih. Udah cukup. Tahar kuna datang wali deh. Udah selesaikan yang itu aja. Udah cukup. Nanti terlalu juga nggak bagus nanti. Nanti kita peram ini, diperam selama 12 hari atau 2 minggu pemeraman. Tuh. Jadi kalau sudah dilakukan pemeraman ini, kita simpan ya. Bisa menggunakan ini juga di dalam tong, nggak apa-apa. Masukkan di dalam drum ini, baru kita tutup. Dalam drum. Tapi kita nggak menggunakan ini ya. Ini untuk air kebutuhan penyiraman. Kita gunakan karung bekasnya lagi itu dimasukkan kembali. Tapi kalau setelah dibuat seperti ini, hindari terkena matahari air hujan secara langsung. Makanya kita simpannya terlindung dia. Agak terlindung ya. Tapi satu motivasinya yang paling bagus lagi di kegiatan ini, di mana saya melihat adalah pemilik lahan, petaninya itu bukan petani biasa ini. Masa kita kalah sama De Ferry? De Ferry ini pegawai negeri nih.
pejabat lagi, tapi mau melakukan usaha tani. Sarjana teknik yang tidak ada kaitan lagi dengan urusan dunia pertanian beliau ini. Mungkin ilmunya arahnya ke perencanaan, mungkin seperti itu. Tapi satu motivasinya kenapa saya datang ke sini ini, karena saya ingin belajar juga secara langsung bagaimana beliau melakukan usaha taninya. Karena selama ini saya hanya melihat di Facebook ini, di posting di Facebook bagaimana cabenya. Dan setelah saya lihat ini luar biasa ini cabenya. Bayangkan berapa pohon lah cabenya? 10.000 pohon. Coba bayangkan 10.000 pohon itu. Sekarang berapa harga cabai, ayo? Cabai murah-murahnya itu 20.000. Sekarang 70.000. Luar biasa ini. Kami sudah menikmati hasil cabai itu. Nah, dan itu yang di sana itu di dalam Beruga sana menikmati hasil cabai itu, kopi, rokok. Hasil cabai itu. Hasil cabai. 100 kilo tadi pagi. Ini masih juga bahan ini ya? Ini bahan unik lagi ini. Bisa hancur nggak ini? Bisa ya? Jadi ini sumber nutrisi ya? Sepatu cowok. Jadi ada musuh bakteri, nanti kalau sudah dimasukkan di karung, nggak Pak Pepe lah, nggak usah dibuka-buka. Diangin-anginkan lagi. Nggak usah sampai 12 hari. Kalau kita pada saat penggunaannya, jangan langsung diambil dari karung itu. Kita angin-anginkan sebentar supaya membuang sisa-sisa gas yang tertinggal. Karbonnya, zat karbon. Nah, ini kita perlu itu karena saya kan bukan basicnya pertanian, Pak. Nah, tuh. Tapi luar biasa. Saya juga belajar nih sama De Ferry di sini nih. Alhamdulillah ini saya mau keliling dulu ini lahan. Tapi memang beliau tadi ada ketidaksengajaan kita. Saya kemarin itu cuman mau ke sini nih gimana ya, nggak enak sebenarnya, nggak terlalu kenal De Ferry, nggak akrab, apalagi nggak pernah komunikasi sebelumnya. Masa tiba-tiba saya harus ke sini. Nah, kebetulan ada yang ngajak. Karena memang pada saat itu diajak itu untuk membuat vokasi ini. Nah, saya juga ya pingin ilmu saya diterapkan juga. Justru materinya harusnya Mr. Capung tadi yang membuatnya. Tapi akhirnya saya yang pandu. Nah, itu proses selanjutnya itu dimasukkan kembali di dalam karung ya. Ini luar biasa. Saya terinspirasi ini. Saya ini penyuluh tapi belum pernah punya tanaman buat saya. Karena memang tidak ada lahan. Sorry ya, bukan curhat. Ini cabenya. Keren. Ini rambutannya. Menurut yang punya durian ini, tadi saya sebutkan rambutan durian. Ini dibelinya 200.000 per pohon. Jadi saat ini udah ada sekitar 20 pohon. Ini cabenya. Jadi dalam 1 minggu beliau itu memanen cabenya ini 2 kali panen dalam 1 minggu. Innalillah, ini sudah putus kayaknya nih, bener. Ini ada yang putus De Ferry. Cabenya ini putus ini, kayaknya salah pada saat memanen ini sehingga terputus. Nah, ini 10.000 pohon ya cabai yang ada saat ini. Dalam 1 minggu 2 kali panen, berarti 1 bulan bisa dilakukan pemanenan 8 kali 1 bulan. Nah, tapi saat ini saya lupa nanya, ada berapa kilo 1 kali panennya? 1 panennya berapa kilo? Tapi kalau kita simpan 10.000 pohon 1 minggu, anggap saja 1 pohon itu kita bisa panen dalam sekali panen itu 10 gram. 100 pohon berarti 1 kilo ya.
10 kali 100 berarti kan 1000 gram ya 1 kilo. Nanti kalau 10.000 pohon ada 10 kilo 1 kali panen. Nah kalau kali 8 berarti 80 kilo dalam 1 bulan. 80 kilo kali harga cabai saat ini 80 kilo kali 50.000, 8 kali 5 ya 40 ya, berarti bisa berapa tuh? Ini harganya saat ini itu kan 70, kita hitung aja 50.000 per kilo. 10 kilo berarti sudah 500.000, berarti ada 4 juta penghasilannya dari cabai, padahal dengan hitungan 10 gram per pohon, 10 gram. Nah ini kalau dipanen minggu depan kan nggak mungkin 10 gram, ini bisa hampir 1 kilo mungkin yang bisa dipanen, ini bisa 2 on mungkin. Kita hitung mudah saja tadi, hanya 10 gram 1 pohon yang bisa dipanen per 1 kali panen. Artinya dalam 1 bulan bisa menghasilkan 4 juta. Siapa yang punya penghasilan pegawai negeri? Golongan berapa bisa kita lihat? Penghasilan gaji itu 4 juta sebulan. Itu golongan 3B, 3C mungkin itu. Setara dengan pejabat. Saya aja penyuluh ini belum penghasilannya gajinya sekian besar. Belum ada 4 juta. Kita yang penyuluh. Tapi dari hasil ini kita hitung hanya 10 gram per pohon per sekali panen, sangat luar biasa. Betapa banyaknya. Nah, cuman memang pada budidaya semacam horti ini ya, cabai, sayur-sayuran, komoditas itu butuh perhatian khusus. Butuh perhatian khusus itu selalu kita mengamatinya setiap saat. Dirawat. Nah, kelemahan kita, petani kita saat ini, usaha-usaha itu masih menjadikan sampingan, belum menjadi usaha pokok. Nah, kalau sudah berbicara usaha pokok, artinya seluruh aktivitasnya itu ada di lahan, ada di mana dia melakukan kegiatan usaha taninya. Tapi yang terjadi, kita ya kalau menanam, nanam. 2 minggu kemudian kalau mau pupuk, datang pupuk. 3 minggu kemudian begitu habis, nggak lihat lagi panen. Ya maunya gitu, nggak bisa fokus. Sementara di sayur-sayuran itu butuh fokus, nggak bisa kita tinggalkan. Sangat luar biasa ini. Dan saya senang sekali datang di sini. Tadi sempat diundang walaupun bukan beliau sendiri yang mengajak saya ke sini, tapi ada teman tadi. Sebenarnya materi penyuluhannya itu oleh Mr. Capung, karena dia juga sudah dinobatkan sebagai petani milenial oleh Kementerian Pertanian. Nah, dia punya tanggung jawab juga untuk membina, dan saya diajak oleh dia sebenarnya. Ya, tapi saya bilang, ya sebelum saya ke sana kan nggak enak, saya belum kenal beliau dan sebagainya. Ya dikabarkan lebih dahulu, kalau memang boleh ya saya datang, kalau tidak ya tidak. Tapi alhamdulillah beliaunya setuju saya juga ada di sini, bahkan diberikan kesempatan saya untuk memberikan pengantar pada saat pembuatan pupuk organik padatnya. Sangat luar biasa. Cuman di pemasangan mulsanya, saya tanya tadi, kenapa mulsanya kayak gini bang? Ini salah, ini masang mulsanya kayak gini nih udah salah. Dia bilang begini, kondisi waktu dipasang ini tanaman sudah ada,
Jadi bukan cabai ini lebih dulu ditanam baru dipasang mulsa. Jadi memang repot sekali. Gimana caranya? Nggak pernah terjadi kan, tapi bisa juga terpasang. Nah ini luar biasa juga walaupun kesalahan mestinya. Jadi mulsa ini sebelum adanya tanaman itu biasanya. Tapi di sini ya itulah. Tapi saya juga heran kok bisa terpasang. Luar biasa. Nah, view-nya bagus banget. Nah, itu kelihatan itu apa ya? Besi-besi itu kalau apa? Konstruksinya baja ringan itu untuk anggur. Nanti di situ anggurnya akan merambat di situ. Dan kerennya lagi varietas anggurnya itu banyak, bukan satu jenis. Dan semua yang saya lihat tadi tumbuh dengan baik. Sangat inspiratif ini kawan-kawan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positifnya ya. Jangan pernah berpikir apa yang diperbuat, apa yang kita perbuat ini dimaknai secara politis. Nah, saya tekankan itu karena kita sebagai penyuluh harus bersikap objektif. Tidak bercampur dengan pikiran-pikiran itu. Tapi di mana orang membutuhkan ilmu, sharing ilmu, informasi dan sebagainya, disitulah kita berada. Saya tidak ingin dipahami dengan hal-hal lain. Itu dengan siapapun saya. Sampai hari ini nih saya masih menggunakan seragam saya ini. Oh, ini seragam. Saya masih bertugas. Masih menggunakan atribut saya ini. Tuh. Jadi kita kesampingkan hal-hal politis. Kalau mau membangun itu politik itu kita harus buang. Karena kalau kita memandang itu, kita tidak bisa berpikir objektif ya. Objektif itu perlu. Ya. Tidak membawa muatan-muatan kepentingan dan politik. Kepentingan kita adalah menyampaikan informasi. Menyuluh kepada siapapun. Dan di sini sebenarnya saya bukan menyuluh lagi, tapi justru saya mengambil ini sebagai inspirasi. Inspirasi saya ini bagaimana melakukan usaha-usaha seperti ini. Saya sendiri belum berhasil ini. Saya hanya berhasil ngomong. Saya belum punya bukti apa yang saya pernah lakukan sebagai penyuluh. Ya karena faktornya saya nggak punya lahan, itu juga menjadi masalah. Tapi terlepas dari itu semua, mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini bisa mengambil manfaat ini dari ini. Dan mungkin ke depan kita bisa sharing-sharing dan diskusi tentang hal-hal seperti ini. Karena perubahan yang kita harapkan itu mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri kita. Diri kita ini kita rubah pola pikir kita rubah mindset kita supaya kita itu bisa menerima kehadiran orang lain dan kita bisa diterima oleh orang lain. Kalau orang tidak bisa menerima kita di lingkungan kerja kita, apalagi kita ini penyuluh ini langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan petani. Kalau kita tidak bisa diterima di situ, maka bisa dipastikan apa yang akan menjadi kegiatan kita, penyuluhan kita tidak akan bisa terlaksana. Karena kita belum bicara aja udah ditolak. Nah, mudah-mudahan orang kita di sini, orang Dompu ini masih bisa menerima kehadiran itu. Oke, itu mungkin pesan saya sehingga coba kita membangun pikiran kita menjadi pikiran yang positif, berkontribusi untuk minimal untuk keluarga kita, apalagi untuk daerah dan agama kita. Salam penyuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.